usaha itu seharusnya kita lakukan untuk berani mengambil resiko, untuk kreatif itu kita harus lakukan. Ya kreatif dalam karir misalnya pendekatan yang berbeda. Ya kalau tidak untuk berbeda ya begitu kita naik satu tingkat kan teman kita musuh kita udah jelas teman satu angkatan ya inilah musuh kita ya untuk dalam tanda petik. Ya untuk menyisihkannya apa yang harus dilakukan? Ya apa kita racunin kan gitu. Tapi kita tunjukkan kita mempunyai kelebihan dari dia. Ya kelebihan belum tentu keilmuan. Kan bisa kelebihan secara ya kalau bos senang main bridge ya ada bridge lah. Saya nggak tahu di budaya di Wirana lingkungannya seperti itu. Kalau di PU misalnya bos lagi senang main golf ya bawahan yang senang main golf ya, yang bisa membimbing golf ya ada kesempatan lebih. Ya, jadi olahraga salah satu pendekatan itu. Kemudian keahlian ya ahli lebih lah sama-sama insinyur sama-sama bisa bahasa Inggris mungkin yang satu pintar komputer. Ya, kemudian ya mungkin pendekatan budaya seperti itu ya. Pendekatan budaya misalnya ya Bu Melani pulang dari kampung oleh-oleh ya jangan ikan patin gitu ya. Orang Sunda nggak suka ikan patin gitu ya, beliau gitu oleh-oleh. Ya seperti itulah. Jadi pendekatan budaya itu juga penting. Ya Pak ya. Jangan. Silakan Bu. Pak, kalau entrepreneurship itu akhirnya bisa dididik atau lebih bakat yang ada? Ya ini pertanyaan menarik juga. Nah kalau saya selalu mengatakan ya lihat hidup kita optimis, hidup itu dia bakat habis kita semua mati semua kita di sini ya. Lebih baik kita katakan bahwa itu dididik bisa. Itu dididik dengan sama seperti bermain musik. Orang berbakat bermain musik. Nah, dia akan menjadi ahli dengan hanya kursus mungkin hanya 1 tahun kursus dia udah jagoan. Tetapi orang yang nggak bakat mungkin kursusnya butuh 6 atau 7 tahun. Tapi kalau orang yang berbakat ini tidak pernah kursus, dia tidak jadi apa-apa. Sementara kita tidak berbakat, ya kita kursus, kita jalani. Jadi kita lebih baik percaya. Kalau ingin menjadi mempunyai jiwa entrepreneurship, ya bahwa ini bisa dijalani. Jangan berbicara bakat, jangan berbicara bakat, karena kita tidak tahu bakat kita apa. Ada yang tahu bakat kita apa? Gua pikir gua ini bakat jadi menteri gitu. Kok nggak jadi? Jadi bukan cuma bakat, jadi yang harus juga yang salah ya bukan cara berpikir yang salah itu kedua keturunan. Ya. Jadi kita berpikir wah gua bukan punya keturunan, jadi gua nggak bisa bisnis. Ya, ini juga mitos juga. Ya malang benar kita, ya, karena kita keturunan agraris sejarah sudah mengatakan bahwa kita keturunan kapan kita menjadi pedagang. Ya jangan lihat musuh kalanya, ya jangan lihat Abu Rizal Bakrinya, ya lihatnya Ahmad Bakrinya. Lihatlah Ahmad kalanya, siapa dia? Apakah dia anak pedagang? Enggak, jangan-jangan memang anak petani. Ya. Coba teliti. Ya. Lim Sulyong, anak siapa dia? Ya jangan-jangan anak penjahat di sana. Jadi biasa-biasa aja. Jadi dengan bekerja keras, kita bisa mencapai itu. Nah, semua juga bisa. Pak Wiranman mungkin cita-citanya dulu menjadi ilmuwan, hanya kan yang punya perusahaan besar. Bu Melani menjadi arsitek yang handal katanya. Begitu kawin, katanya tersesat kan. Melalui pendidikan anak atau apalah namanya. Misalnya jadi jangan kita siap untuk berubah. Kemudian mitos yang ketiga selain bakat keturunan, kita juga mitosnya bahwa entrepreneurship atau menjadi entrepreneur itu risikonya terlalu tinggi. Ya, kita berbicara tentang risiko, padahal ya risiko adalah bagian dari hidup. Ya, risiko itu kita tidak tahu. Jadi ya, risiko itu bagian dari hidup. Ya, kita kerja bisa berhenti, kita bisnis bisa rugi, kita bisnis bisa untung, kita kerja juga bisa karirnya bagus. Jadi pegawai negeri juga walaupun tidak bisa berhenti tetapi bisa turun pangkat. Jadi karyawan di BUMN nyatanya bisa bubar. Jadi resiko itu karena resiko itu bagian dari hidup. Manajemen di manage saja resiko itu. Hidup ini penuh dengan resiko. Dan keempat, ya modal. Ini lagi bahwa saya ingin berbisnis atau ini saya